Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertandang ke tempat latihannya Mas Aisak, senior Bogor ya. Latihan di Blok O dan cukup lama juga berhenti setelah pandemi ya, mulai dari Desember Mas ya. Desember sampai sekarang, habis lebaran kemarin sih udah mulai latihan. Jadi baru sekarang ada kesempatan datang ya, kita tanya-tanya dulu. Mungkin kita perkenalan dulu sama beliau Mas Aisak. Kamu warga PSHT, jangan lupa subscribe. Kamu peduli sama perkembangan PSHT, kamu bukan warga PSHT tapi cinta sama PSHT, subscribe juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli siapa Mas? Nama asli Aisak Yulianto. Terus dari Di Pengesahan Takran, Magetan, tahun 87. latihan sini udah lama Mas? Latihan dari tahun 2013 kalau nggak salah. Dari dulu emang latih sendiri Mas ya? Dari dulu ya ngelatih sendiri sih. Buka sendiri tapi dibantu sama saudara-saudara yang lain banyak dari berbagai daerah. Ya, kita rangkul, kita dudukkan bersama untuk ikut andil dalam perjuangan pengembangan ajaran di Persaudaraan Setiahati Trate, khususnya di Bogor, wabil khusus di Cilengsi, tapi lebih kecil lagi di lingkaran perumahan Gria Alam Sentosa Blok O, seperti itu Mas. Untuk dari 2013 sampai sekarang 2020 kan 7 tahun ya Mas ya berarti? Ya, kurang lebih 7 tahun. Berarti sudah banyak dong ngesahin warganya di sini. Kalau Bisa diceritakan sedikit? Kalau target pengesahan kita tidak dinomorsatukan Mas Ari, tapi memang pernah mengesahkan di tahun 2015 itu 2 orang, 2017 itu juga 2 orang. Kemudian untuk dewasa yang lain kita titipkan di rayon lain. Kita lebih fokus kepada anak-anak muda dari mulai usia dini, pra remaja, kemudian yang remaja, untuk kita arahkan kepada prestasi. Waduh, arah prestasi ya? Siap. Berarti adik-adik yang ada di sini ada prestasi semua Mas? Alhamdulillah, walaupun tidak semua, lebih dari 50% sudah mewakili. Bagus juga ya latihannya. Dulur wajib dicontoh ya untuk dulur-dulur pelatih ya, sampai yang melatih dan adik-adik siswa yang sedang latihan, fokuskan, jangan hanya mencari gelar warga ya. Diharapkan supaya seperti Mas Aisak katakan ya, sebaiknya mencari prestasi, karena PSHT Trate juga sudah mulai dapat perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Olahraga ya. Mungkin jadi peluang juga buat kita ya Mas ya. Betul. Antara lain kemarin kayaknya katanya ada yang dapat beasiswa Mas. Oh iya, bisa betul. diceritakan sedikit? Kebetulan kita dari adik-adik kita ada yang dapat beasiswa 2 orang. Yang waktu itu kita ikut pertandingan di PSHT Cup Depok Mas. Berupa apa ya? Berupa beasiswa kuliah. Kuliah ya? Ya, kuliah itu sebesar 24.500.000. Jadi insya Allah kalau misalnya mereka mau kuliah di tempat yang sudah menyediakan beasiswa ya tinggal masuk, tinggal mendaftarkan saja. Itu ada 2 orang, kebetulan juara 1, tingkat dewasa 1 orang Mas Sahrul, untuk tingkat remaja 1 orang Adinda Nabila, dan tingkat pra remaja 1 orang Aji Sambara namanya Mas. Untuk Aji Sambara memang tidak mendapatkan itu beasiswa, karena yang diberikan beasiswa itu yang kuliah. Yang kuliah ya? Ya. Bener, kan banyak peluang di PSHT Trate, jadi jangan ragu-ragu. Yang belum ikut ya ayo ikut, yang sudah ikut ya ayo semangat. Nah pelatihnya juga minimal kan kita punya itu loh, ada kebanggaan lah ya kan, sebagai pelatih kita nggak dibayar kan, otomatis gaji kita yaitu rasa puas itu tadi ya. Betul Mas? Betul. Puas kalau siswa kita berprestasi, siswa kita punya satu kelebihan ya, itu nilai dari untuk pelatihnya. Apalagi mas pelatih amatir ini juga kan ibaratnya masih belajar melatih ya loh.
Itu aja. Lagi Mas, tips-tips. Nah, ini masuk ke pokok pembahasan nih. Tips-tips melatih siswa, Mas. Untuk yang dewasa, remaja dan anak-anak ini kan beda, Mas. Iya, iya. Nah, itu mungkin kita perlu masukkan juga sebagai acuan pada teman-teman apa dulur-dulur pelatih ini. Ya, jadi begini Mas Ari, karena kita bukan mengkhususkan ya sebenarnya, kita ini lebih fokus kepada arah prestasi, berarti kepada yang jenjangnya masih jenjang belajar, Mas. Pra-remaja lah ya. Pokoknya remaja, pra-remaja, usia dini. Tips pertama yang paling hebat bisa kita lakukan, dan kalau memang semuanya bisa melakukan, itu sabar. Menghadapi mereka itu sabar. Karena apa? Ya namanya juga anak-anak. Tapi saya yakin kalau melihat anak-anak latihan, adik-adik kita latihan itu seperti melihat anak kita sendiri latihan, saya yakin kesabaran akan timbul. Dan memang itu tips pertama adalah sabar. Sudah tidak ada lagi. Intinya sabar. Yang kedua, latihan fisik seperti biasa di latihan di SRT, cuman porsinya memang kita kurangi, tidak penuh seperti kita latihan zaman dulu. Kita arahkan kepada kelenturan, baru kecepatan, kemudian power. Ini penting. Power ini penting, tetapi kalau kecepatannya nggak punya juga sama aja bohong. Kecepatan punya, kalau nggak punya power juga sama aja bohong, Mas. Jadi harus seiring sejalan. Baru kita mengarah kepada silatnya atau teknik setelah itu. Yang penting powernya sudah ada, speednya sudah ada, baru ke arah penjiwaan. Artinya dia punya power, dia punya speed, artinya dia punya skill yang baik. Kita masukkan penjiwaan ke arah apa? Jangan sampai menggunakan hal-hal seperti itu digunakan kepada yang tidak baik. Jadi anak-anak ini punya kemampuan, punya kelebihan, tetapi jiwanya tetap terarah. Seperti itu, Mas. Intinya tetap rendah hati lah ya. Siap, betul. Ini kan Indonesia ya, khususnya Indonesia, tapi umumnya sih dunia sedang dilanda pandemi, Mas. Siap. Ya, apalagi saya dengar, telinga saya mendengar Blok O ini kan zona merah, Mas. Iya, betul. Nah, otomatis kan untuk aktivitas warganya, baik yang orang tua maupun adik-adik anak-anak siswa ini, otomatis kan terbatas, Mas. Betul. Pasti terimbas dong tempat latihan silat ini. Betul. Untuk mensiasati latihan itu seperti apa, Mas? Monggo. Jadi begini Mas Ari, saya luruskan lagi, bukan berarti Blok O yang zona merah, tetapi secara keseluruhan Cilengsi, masuknya zona merah termasuk di perumahan kami, Via Alam Sentosa zona merah. Jadi kalau misalnya ada new normal di luaran sana, justru di Blok O ini di lock. Jadi orang benar di lock. Jadi keberadaan orang luar yang mau masuk benar kita semprot, kita habis kita lakukan apa ya, protokol kesehatan yang pemerintah anjurkan. Kemudian bagaimana caranya mereka tetap bisa latihan? Kami tidak melakukan latihan malam, Mas Ari. Oh ya. Kita lakukan latihan siang sesuai dengan anjuran kesehatan sendiri, bahwasanya di saat pandemi kita harus berjemur, harus banyak olahraga. Tepat sekali menurut saya kalau kita lakukan latihan di saat panas-panas seperti ini. Artinya jam 8 sampai jam 11 maksimal kita adakan latihan. Kita nggak perlu panjang waktu. Yang penting singkat, padat, tepat pada sasaran. Ya, jadi kita lakukan sesuai dengan keadaan atau situasi dan kondisi daerah masing-masing. Kalau di daerah lain misalnya memang zona hijau, ya silahkan kalau mau latihan malam. Tapi sebaiknya sih ikuti prosedur. Kita lakukan latihan di pagi hari sampai siang hari sebelum jam 12 atau maksimal jam 11 siang. Seperti itu untuk menjaga semuanya, baik dari lingkungan maupun dari adik-adik kita dan kita sendiri, demi kesehatan kita bersama. Banyak ya dari pelatih terkendala. Yang satu kendala komunikasi dengan siswanya,
Yang kedua, kendala komunikasi dengan wali siswa, orang tua siswa nih, ya kan? Apalagi yang siswanya anak-anak. Yuk kita tanya lagi, kita tanya langsung ke Mas Aisak, gimana? Subscribe channel Mas Pelatih Amatir kalau informasi ini bermanfaat.